Kita bersyukur untuk baptisan anak yang sudah dijalankan tadi pagi ya. Kita melihat banyak anak-anak, ada sekitar 29 anak-anak yang dibaptiskan tadi pagi. Dan kita tadi juga sudah mendoakan untuk orang tua ya, untuk boleh diberikan bijaksana. Dan sekaligus juga kita doa untuk anak-anak ya, sebagai generasi penerus, boleh satu saat mereka yang akan melanjutkan perjuangan dari hamba-hamba Tuhan maupun juga bagi kita semua nanti di masa mendatang. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari eksposisi kitab Kejadian. Mari kita membaca dari Kejadian 46 terlebih dahulu, saudara. Kita nggak akan baca semuanya, kita akan baca perbagian-perbagian. Kita akan membahas dari Kejadian 46 ayat 28 sampai ke 34, lalu nanti kita akan lanjut ke Kejadian pasal 47. Saya akan membaca ayat 28, saudara sekalian 29 sampai yang ke-34 ya. Kejadian 46. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohonkan anugerah-Mu, pengertian boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami berita firman Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami di dalam bentuk Alkitab sebagai firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami, menjadi narasi bagi hidup kami juga. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami, siapkan hati kami ya Tuhan, baik kami yang mengikuti secara fisik di ruangan ini maupun setiap kami yang mengikuti di rumah masing-masing, agar waktu yang khusus ini ya Tuhan boleh kami khususkan bagi Engkau, sehingga kami tidak diganggu oleh hal-hal yang lain, dan biarlah roh-roh jahat tidak mengganggu fokus kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah saudara familiar dengan konsep mind map? Konsep itu ya, note taking mind map ya. Kemarin anak saya dikasih tugas di sekolah itu, pelajarannya itu beberapa bab itu disuruh dibikin mind map. Saudara kalau tahu mind map, itu adalah ini tema besar, lalu branch out ya, bercabang-cabang menjadi kalimat-kalimat utamanya, lalu di branch out lagi, lalu bercabang-cabang lagi menjadi kalimat-kalimat pendukung. Jadi kita tahu semakin dekat ke center itu semakin penting, semakin utama, semakin sentral. Tetapi semakin dia menjauh, semakin istilahnya kurang penting ya, semakin itu boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi yang paling penting adalah cabang-cabang besarnya. Jadi ketika saya menjelaskan kepada anak saya gitu ya, cara bikin mind map, karena dia cara bikinnya itu bukannya bercabang tapi satu terus panjang gitu saudara. Itu mind map yang aneh banget gitu. Saya bilang nggak boleh begitu, itu mesti dibagi-bagi jadi cabang-cabang yang banyak begitu. Karena itu sistem bikin mind map tuh seperti itu, bukannya panjang dari kiri sampai kanan. Itu sama aja bikin paragraf begini menjadi paragraf yang super panjang. Bukan itu caranya. Tapi bagaimana menjadi main ideas, ide-ide utama, lalu bercabang menjadi ide-ide yang lebih kurang penting begitu. Maka orang yang membuat mind map harus membuat keputusan di dalam paragraf ini, mana ini ide utamanya, mana ini ide penunjang, dan mana ini detail-detail yang boleh ada, boleh tidak ada. Dan saudara, saya khawatir Kejadian 46 dan Kejadian 47 ini seringkali dianggap sebagai daun-daun atau ranting-ranting yang boleh ada, boleh tidak ada di dalam Alkitab.
Nah ini kekhawatiran di dalam bagi para pengkhotbah eksposisi ya, yang harus setiap pasal itu harus dieksposisi. Ada pasal-pasal yang kayaknya seru begitu. Abraham mempersembahkan Ishak, wah ini ini pasal yang seru banget gitu untuk dibahas gitu. Pasal di mana Yusuf dengan istri Potifar ini juga penting banget untuk dibahas. Tetapi kalau tentang ini saudara, tentang Yakub menyuruh Yehuda jalan ke Goshen, lalu nanti di pasal 47 itu cerita pewujudan lebih jelasnya lagi, detailnya lebih jelas lagi. Yakub dipertemukan dengan Firaun, lalu juga tentang ada tindakan Yusuf membeli tanah dari orang-orang Mesir. Nah saudara, di dalam Children's Bible, di dalam buku Alkitab anak-anak, biasanya itu pasal 46-47 ini tidak ada. Karena Children's Bible kan biasanya lebih summary ya, lebih bersifat singkat, padat. Jadi yang dipilih adalah bagian-bagian yang penting di dalam kisah hidup Yusuf. Dan maka di dalam kisah hidup Yusuf yang kita sudah bahas berbulan-bulan, maka bagian ini seperti bagian yang tadi ranting-ranting atau daun-daun yang boleh ada, boleh tidak ada saudara. Nah saya mencoba mengkonvinsi saudara pada hari ini bahwa tema ini ya, pasal ini ternyata nanti di akhir dari khotbah adalah pasal yang sangat penting, yang kalau kita kehilangan pasal ini, maka kita juga kehilangan sesuatu yang esensial di dalam Alkitab. Maka pasal 46 ya saudara, waktu kita lihat ya, kita bisa belajar dari cara narasi terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke dalam pentingnya atau isinya atau message-nya. Tapi kita juga bisa belajar dari cara si penulis menyajikan ceritanya. Saudara, nggak gampang ya menjadi seorang penulis. Saudara, kita untuk membaca aja susah kan ya. Saudara, kita punya komitmen membaca buku aja, untuk menyelesaikan baca buku aja itu susah. Apalagi memulai menulis. Dan cara-cara untuk penulisan juga kan sangat beragam. Salah satu penulisan yang bagus untuk diikuti ya, yaitu adalah ketika si penulis itu berhasil membuat beberapa efek sehingga karya tulisnya itu menjadi sebuah mahakarya literatur yang menarik untuk dibaca dan diikuti. Salah satunya apa saudara? Efek-efek yang ditampilkan oleh penulis. Biasanya efek-efek kontras atau efek-efek yang pembalikan gitu. Dulu A, lalu nanti terjadi non A gitu, sebaliknya begitu. Maka di sini kita lihat juga Alkitab adalah sebuah piece of literary art yang sangat jenius, yang sangat kaya limpah. Kalau kita cukup teliti menelitinya, akan banyak efek-efek kontras dan pembalikan-pembalikan dari bagian-bagian sebelumnya. Saudara, kita lihat tadi di sini ayat 28 aja. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Saudara, ini kan pembalikan dari cerita di awal Yusuf ketika Yusuf diutus untuk mendapati saudara-saudaranya. Dan yang terjadilah Yusuf dijual. Yang terjadi adalah berita buruk, kekacauan yang terjadi. Tetapi di sini yang kita dapati sekarang ada pembalikan. Saudara-saudara yang diutus kepada Yusuf. Dan hasilnya adalah hal yang baik ya, kesejahteraan. Pembalikan-pembalikan seperti ini yang kalau kita bisa dapatkan hint-hint kecil ini ada sebuah pengalaman satisfying bagi seorang pembaca begitu ya. Maka kita lihat juga di sini, yang diutus siapa? Yang diutus itu Yehuda. Yehuda itu adalah biang kerok perpisahan antara Yakub dan Yusuf. Dia yang melontarkan ide, kita jual saja Yusuf. Nah nanti di akhir cerita di sini, hampir di akhir, yang diutus juga adalah Yehuda. Yehuda kembali yang mempertemukan ayah dan anak yang sudah berpisah 20 lebih tahun ini. Maka menarik ya di dalam sebuah cerita kalau kita bisa melihat ada hint-hint kecil seperti ini. Dan ini kan pentingnya ya di dalam cerita seperti ini. Bagaimana bisa setting untuk bagian-bagian berikutnya. Nah, kita lanjut kepada pertemuan Yusuf dan Yakub ya. Kita bisa membayangkan mereka sudah berpisah. Ayah yang sangat mencintai Yusuf dan Yusuf yang sangat rindu ketemu dengan papanya sekarang bisa ketemuan. Saudara bisa bayangkan apa? Mungkin adegan Bollywood, mereka jalan terus sambil berpandangan lalu ketemu terus lalu berpelukan. Dan di sini katakan mereka berpelukan dan menangis pada leher ayahnya begitu. Nah ini
Ini kemudian dikatakan, sekarang berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Saudara, kalau mendengar kata ini ya, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu. Saudara, familiar? Ring a bell? Ini kalimat yang muncul di mana? Di bagian mana di Alkitab? Di mana juga ada seorang tua melihat seorang anak, lalu dia juga berkata, sekarang bolehlah aku mati. Itu di mana, saudara? Itu bagian ini biasanya seringkali dibicarakan di dalam konteks Natal, yaitu di bagian Lukas pasal 2. Yaitu bagian ketika Simeon, seorang yang sudah sangat tua, yang menantikan datangnya keselamatan bagi Israel. Dan dikatakan apa? Nah, itu judulnya ya, Nunc Dimittis ya, kalau di dalam bahasa Latin kali ya. So, Simeon yang tua ini ketika bertemu dengan bayi Yesus dikatakan berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Paralel ya, di sini Yusuf, di sini Simeon. Bertemu dengan Yusuf, di sini bertemu dengan Yesus. Yakub bertemu dengan anaknya, Yusuf yang menjadi juru selamat bagi keluarganya dan bagi Mesir. Berkata, bahwa sekarang aku boleh mati, aku puas sudah ketemu Yusuf masih hidup. Sedangkan Simeon ketika bertemu dengan juru selamat di dalam bayi Yesus juga berkata, biarkanlah sekarang aku boleh pergi dengan damai sejahtera. Aku sudah tua terus menantikan kapan datangnya sang juru selamat. Indah ya saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kita bisa berkata, masing-masing bisa berkata, aku telah bertemu dengan juru selamatku. Maka kapanpun Tuhan panggil, aku sudah siap. Biarkanlah aku pergi Tuhan. Kita tidak seperti orang-orang yang mengikatkan diri kita dengan hal-hal dunia yang kita anggap lebih penting. Dan kita berkata, jangan Tuhan, aku belum siap ketemu Engkau. Aku masih hidup di dalam dosa. Aku masih menginginkan hal-hal yang lain yang lebih penting dibanding bertemu dengan Engkau. Maka betapa mengagumkannya kalau kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa berkata seperti Simeon ya. Biarkanlah aku pergi, aku sudah siap bertemu dengan juru selamatku. Di sini saudara, itu yang kita bisa pelajari di dalam pasal ke-29 30 ini. Lalu di ayat 31, kemudian berkatalah kepada Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sekarang skenario yang tadi sangat emosional antara Yusuf dan Yakub sekarang berganti kepada scene yang mungkin lebih serius ya. Sekarang get back to business sekarang. Oke, get back to business. Yusuf dengan saudara-saudaranya. Oke, kalian sekarang sudah sampai di Mesir. Good, kalian sudah meninggalkan Kanaan yang penuh dengan kelaparan. Sekarang kalian datang ke Mesir, tapi wait a minute. Kalian ini masih statusnya imigran. Kalian belum dapat PR, permanent residence. Kalian juga belum dapat lokasi yang diizinkan oleh Firaun. Kalian boleh tinggal di mana? Dan mari kita susun strategi. Kita lihat di sini ya, Yusuf menjadi seorang yang berhikmat dan berhikmatnya dengan menyusun strategi juga. Oke, target kita di mana? Target kita itu di Goshen. Karena Goshen menurut catatan sejarah itu adalah lahan yang sangat baik untuk penggembalaan. Jadi memang sangat cocok untuk para gembala. Karena di situ subur dan di situ juga agak di pinggiran, tidak terlalu dekat dengan kota. Sehingga mereka masih terpisah hidupnya dengan orang-orang Mesir. Dan ini yang kita target ya. Oke, saya akan bawa kamu besok itu menghadap Firaun. Ini adalah penguasa utama bagi empire yang begitu besar. This is VIP. Kalau di kita bilangnya RI number 1 ya. Kalau di situ MSR number 1, Mesir number 1. Ini nih yang kira-kira dia akan tanya apa ya? Saya tahu, kira-kira dia akan tanya pekerjaan kamu apa. Maka gimana jawab kamu? Maka Yusuf menyusun strategi supaya kakak-kakaknya jangan sampai salah jawab. Jawabnya apa ya? Nanti kamu jawab ini ya. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Bukan hanya kami gembala dari kecil, tapi nenek moyang kami juga gembala. Dan kenapa kamu harus menekankan ini? Supaya Firaun dapat impresi, kalian memang pindah tempat. Tapi kalian gak punya rencana untuk ganti profesi. Karena profesi ini profesi yang dibenci oleh orang Mesir. Loh,
Kenapa justru kita harus menekankan profesi ini? Nanti kita malah dibenci Firaun dong Yusuf. Bukan. Justru kalau kalian ingin dapatkan tanah Goshen, kalian harus menekankan profesi ini. Karena mereka tidak mau hidup dekat-dekat dengan kalian. Dan ini penting saudara, ditekankan. Karena gembala kambing domba itu dikatakan adalah kekejian bagi orang Mesir. Nah saudara, ini dulu menggelitik pertanyaan ini ya. Kenapa sih gembala kambing domba itu sesuatu pekerjaan yang kekejian bagi orang Mesir? Kalau bagi kita yang sudah dicekokin dari sekolah minggu ya, Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu kan profesi yang rasanya agung ya. Tuhan Yesus gembala loh, yang menggendong domba dengan penuh kasih sayang. Nah itu kan seakan-akan positif saudara. Tapi di sini digambarkan gembala itu profesi yang rendah. Bahkan abomination, kekejian gitu. Yang dipandang rendah dan hina gitu. Bukan kekejian, bukan berarti keji, kejam, bukan itu ya saudara. Tapi dipandang rendah dan hina. Nah kenapa saudara? Ada beberapa teori ya di dalam beberapa komentari. Teori yang pertama adalah ada yang berkata zaman itu orang Mesir tidak makan daging domba. Jadi mereka memandang rendah orang-orang yang makan daging domba. Dan gembala-gembala itu makan daging domba ya. Maka mereka memandang ini pekerjaan yang hina. Pekerjaan yang mereka nggak mau. Itu seperti misalnya seorang India Hindu yang melihat orang-orang yang makan daging sapi misalnya begitu. Mereka do not want have any business with them gitu. Kita berbeda cara hidupnya gitu. Kami memandang ini sacred, kamu malah memakannya sebagai konsumsi. Teori yang kedua itu berkata ini bukan urusan daging atau urusan ritual, bukan saudara. Tapi ini urusan kelas. Ini masalah antipati dari orang yang merasa diri itu secara status sosial lebih tinggi, melihat orang-orang yang status sosialnya memang rendah. Gembala itu memang rendah saudara, secara gaji, secara pekerjaan, secara gaya hidup itu memang rendah begitu. Jadi seperti orang-orang kota civilized, misalnya di kota besar yang melihat orang-orang gypsy atau hippies atau orang-orang gelandangan dari kota kecil yang kami nggak mau tinggal dekat-dekat kalian yang bau ini, yang cara hidupnya ini juga nggak elegan. Kami nggak mau hidup dengan kalian. Nah itu. Atau teori ketiga saudara, yang melihatnya dari sudut kacamata teologis. Saudara ingat ya, ada tension antara Habel dan Kain. Digambarkan mereka itu apa saudara? Pembedaannya antara Kain dan Habel. Pembedaannya adalah profesi mereka. Kain adalah petani, sedangkan Habel adalah gembala. Dan digambarkan Kain membunuh Habel. Karena ya kita tahu ya, karena iri hati. Tapi ya karena salah satunya adalah ada ininya ya, digambarkan tentang profesinya. Dia mempersembahkan yang ini daging, yang ini sayur-sayuran. Kita udah pernah bahas ini di Kejadian 4 sebelumnya. Tetapi bukan itu penekanannya. Penekanannya di sini adalah nanti Kain membunuh Habel itu akan terulang lagi di Keluaran pasal 1. Di mana Mesir sebagai kebudayaan yang petani. Mereka bertani ya saudara. Dikatakan di sini kan mereka menanam padi, panen dan dialiri oleh sungai Nil. Dan kedatangan oleh orang-orang yang sebagai gembala Israel, dan dikatakan nanti orang-orang Mesir mengopres atau menjajah orang-orang Israel, para gembala tersebut. Jadi Kejadian 4 Kain mengopres Habel terjadi lagi. Kalau dulu dalam Kejadian 4 skalanya adalah keluarga, kakak dan adik, di sini Kejadian 46 maupun juga di Keluaran pasal 1 itu skalanya udah internasional ya, bangsa menindas bangsa. Oke, walaupun apapun teorinya saudara, yang lebih penting kita bahas sepertinya adalah signifikansinya. Kenapa sih harus ditekankan gembala kambing domba itu kekejian dan mereka tidak bisa tinggal bersama orang Mesir dan orang Israel? Yang penting signifikansinya adalah ini cara Tuhan untuk menjaga Israel dari kawin campur, dari hidup bersama. Mereka kehilangan identitas mereka. Bukan secara rasial, bukan secara ras ya Tuhan, saudara, tetapi secara religius.
Perbedaan ras, bangsa, budaya, agama itu enggak se-fluid atau secair sekarang. Kita bisa menjadi orang Indonesia tapi beda-beda agama atau beda-beda budaya. Zaman dulu tuh enggak saudara, zaman dulu itu boleh dibilang agama, budaya, bangsa itu sangat terkait. Agamamu ya bangsamu, bangsamu budayamu ya agamamu. Bahkan dewa-dewa itu juga digambarkan dewa-dewa yang nasional dan teritorial. Ya, dewa A ya untuk negara A gitu. Dewa Ra itu ya di Mesir. Tapi kalau dewa yang lain itu di Kanaan. Nanti di Babel ada lagi yang lain gitu. Dan sangat teritorial. Dewa Mesir kurang berkuasa ketika ditaruh di Babylon. Demikian juga sebaliknya. Tetapi kita membaca di pasal-pasal sebelumnya di Alkitab, itu gambaran Allah Israel, Allah Yahweh adalah Allah yang tidak terikat oleh batasan-batasan ini. Yahweh ketika berkata kepada Yakub, aku akan menyertai kamu ke Haran. Wih, dia berkuasa di Haran. Aku akan menyertai kamu Yusuf di Mesir. Dia berkuasa di Mesir. Dia bukan hanya berkuasa di Kanaan gitu ya. Dia berkuasa di segala tempat. Allah yang tidak terbatas oleh teritori. Justru kita sekarang mungkin yang membuat batasan-batasan itu bagi Tuhan. Saya sering mendengar begini kan saudara. Aduh, ya ngomongin teologi, doktrin segala macam. Ya itu di gereja lah Pak. Tapi ini urusan keluarga ya, urusan keluarga. Nggak mungkin deh, jangan harap dia bisa berubah Pak. Istri saya itu keras kepalanya kayak batu. Atau suami saya itu kekehnya udah nggak unmoved mover gitu. Udah tidak bisa digoyangkan dari keputusannya. Kalau dia sudah bilang A gitu, dia sudah memutuskan A. Mau pendeta, mau Stephen Tong sekalipun gitu. Mau malaikat sekalipun nggak akan bisa gitu. Seakan-akan Tuhan bekerja di gereja. Tapi di keluarga saya no way. Atau saudara juga pernah dengar ya, kalau urusan perut udah jangan bawa teologi. Jadi seakan-akan Tuhan itu berkuasa penuh di kebaktian, di minggu, di gereja. Tapi kalau urusan bisnis dia kurang ada kuasa. Di urusan keluarga, relasi suami istri dia kurang ada kuasa. Itu mungkin kita yang bikin batasan-batasan teritori seperti itu saudara. Maka di sini kita lihat orang Mesir dan orang Israel tidak bisa tinggal bersama. Ini bagian dari strategi Tuhan. Strategi Tuhan di mana justru bangsa Israel yang masih kecil ini jangan sampai terhizab ke dalam gaya hidupnya Mesir dan mereka kehilangan identitas mereka. Saudara bayangkan, baru bangsa yang kecil ini ya dikatakan ini Yehuda sudah kawin campur. Dan nanti juga di Kanaan ketika mereka di situ, Samson, yang lain. Salah satu bahaya paling besar mereka di Kanaan adalah mereka kawin campur dan kehilangan identitas mereka sebagai umat Allah. Yang seharusnya mereka menjadi berkat, mereka menjadi contoh, tapi mereka justru ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Itu saudara. Maka sekarang kita masuk ke Kejadian 47. Saya akan bacakan Kejadian 47 ayat 1 ya. Oke, ayat 1 sampai ke 3 dulu. Kemudian pergilah Yusuf memberitahu kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawa 5 orang menghadap Firaun supaya nggak kebanyakan. Firaun bertanya kepada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Wih, persis seperti yang Yusuf sudah duga. Jawab mereka, hamba-hambamu ini gembala domba baik kami maupun nenek moyang kami. Bagus, kamu masih hafal ya apa yang sudah diajarkan. Lalu ayat keempat, lalu kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Mungkin Yusuf langsung, ngapain lu improvisasi? Langsung minta tanah Goshen. Ini jangan buka kartu di depan Firaun gitu. Jangan langsung gamblang dan buka kartu gitu dong. Kamu tahu diplomasi gak sih? Yang namanya diplomasi itu masalah kasih hint. Tapi jangan kasih order. Lu siapa?
Lu ini imigran yang belum ada apa-apa, lu kasih order kepada Firaun. Maka izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Mungkin Yusuf udah dak-dikduk ya, aduh ini kalau Firaun tersinggung mati deh ini. Ini rencananya mau mengambil tanah Goshen ini, mendapatkan tanah Goshen. Kalau dia tersinggung bagaimana gitu. Lu jangan kuliahin Firaun dong, kita cukup kasih hin-hin ini gembala loh. Maka tanah yang cocok untuk gembala di mana? Ya di Goshen gitu. Biarkan dia yang bilang gitu. Jangan seperti inilah ya, di dalam diplomasi. Saya mau 5M gitu. Nggak usah, bilang aja kita perlu proyek yang agak besar jumlahnya. Lalu biarkan dia yang propose begitu. Tapi menarik saudara di sini, respon Firaun itu mengejutkan. Katakan, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Untung Firaun memberikan. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Nah, respon yang sangat baik dari Firaun ya. Dia tahu apa yang Yusuf dan saudara-saudaranya perlukan, diberikan tanah Goshen, dan bukan hanya itu, diberikan apa? Diberikan posisi menjadi pegawai Firaun ya. Kalau ada yang tangkas, tempatkan menjadi pengawas ternakku. Ini seperti dikasih, menjadi civil servant, menjadi PNS kamu. Jadi ini lebih daripada apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Goshen, diberikan Goshen, ditambah benefit-benefit lainnya. Lalu ayat yang ke-7, Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun penggembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Saudara, kalau kita lihat ini ya saudara, ini dua tokoh besar saudara. Satu, Yakub. Yakub kita sudah lihat ini adalah patriark, bapak iman yang besar sekali di dalam cerita ini, tokoh utama gitu. Lalu Firaun sih figuran, tetapi di dalam panggung sejarah dia adalah number one gitu di dalam politik. Maka ini dua tokoh besar, satu secara religius, satu secara politik. Ketika mereka bertemu ya saudara, ini gambaran dua ikon besar, dan kadang-kadang kita bisa lihat ini gambarannya seperti apa saudara. Gambaran yang seringkali dibenturkan gitu ya. Misalnya Brueggemann gitu ya, seorang teolog, itu melihat benturan di sini dua tokoh besar. Yang satu Egypt the Empire melawan Israel yang mewakili iman yang benar. A dramatic meeting between the Lord of Egypt and the Father of Promise. Jadi memang gambarnya itu kontras gitu ya, benturan, fight. Maka dikatakan di sini siapa butuh siapa, seakan-akan Yakub butuh daripada Firaun. Tapi Brueggemann bilang enggak, kalau kamu lihat yang butuh itu sebenarnya Mesir butuh promise butuh berkat daripada Yakub, dan Yakub memberikan berkat di sini. Memang Firaun punya tanah yang luas, dia aman gitu. Yakub enggak punya apa-apa. Tetapi Yakub punya berkat daripada Tuhan yang jauh melampaui segala tanah daripada Firaun. Saudara, kalau kita ketemu dua ikon besar banget ya, memang kecenderungan kita itu mempertentangkan. Saya kemarin nonton satu klip, kemarin atau tadi pagi, nggak penting. Tetapi yang lebih penting adalah dua ikon besar ini di dunia boxing ya. Siapa saudara, kalau saudara kepikir dua ikon besar boxing itu siapa dan siapa? Yang pertama, Mike Tyson, satunya lagi? Holyfield, enggak, ada yang lebih besar. Muhammad Ali ya. Muhammad Ali ketemu dengan Mike Tyson. Wih, besar sekali gitu. Dua ikon besar ini. Dan di dalam klip itu ya saudara, dikatakan Ali waktu dia kan humoris ya si Ali gitu. Dan ditanya sama moderator, perasaanmu bagaimana? I'm afraid.
Afraid of what? Ali, I'm afraid of this guy. Nunjuk ke Mike Tyson gitu. Oh, terus Mike Tyson senyum-senyum mesem gitu, masih agak bingung gitu. Terus moderatornya kemudian tanya lagi kepada Ali. Ali, kalau lu lawan Tyson ya, lu yang bukan sekarang yang udah tua, tapi lu yang waktu zaman-zaman prime time, waktu lu masih jaya-jayanya gitu. Kalau lu lawan Mike Tyson, kira-kira menurut lu siapa yang menang? Dibenturkan kan ya, saudara. Terus Ali bilang, he will win. Ya, I know, I'm fast. Saya cepat, saya bisa menari-nari di ring, saya bisa lari-lari gitu. Tapi sekali kena tonjok sama Mike Tyson, I'm dead gitu. Saya roboh langsung gitu. Wah, orang-orang ketawa begitu ya. Wih, hebat banget nih Ali yang biasanya si mulut sombong itu ya, kalau saudara lihat pertarungannya, dia sesumbarnya luar biasa. Tapi di sini kalau berhadapan dengan Mike Tyson, dia bisa berkata, aku tuh sekali tonjok sama Mike Tyson kalah langsung. Terus si moderatornya tanya kepada Mike Tyson, gimana Mike Tyson kalau lu begitu? Mike Tyson bilang, well, I know I am great, but you know what? He is the greatest. Tunjuk ke Ali gitu ya. Wah, everybody semua ketawa gitu ya. Semua tepuk tangan, dan kita bisa melihat ya, dua ikon ini yang mencoba ditabrak-tabrakan, tapi mereka justru saling apa? Saling memuji-muji, saling ada menghormati, dan bukannya saling adu power merendahkan, tapi justru saling meninggikan gitu. Pertemuan experience yang sangat cordial, sangat friendly, sangat ada suasana positif gitu. Dan saya rasa ini ya suasana yang ingin ditampilkan ketika Yakub bertemu dengan Firaun. Ini bukan lu mau apa lu? Siapa yang butuh siapa? Siapa yang harus hormat sama siapa? Bukan, saudara. Tapi Firaun ketika ketemu dengan Yakub, dia juga penuh hormat dan dia bertanya, sudah berapa tahun umurmu? Karena saya sebagai junior yang lebih muda dan kamu yang lebih senior, kamu kelihatan jauh lebih tua, sebagai sesepuh aku menghormati, walaupun ini ya, walaupun kamu itu bukan pemimpin politik dan yang lain, tapi aku menghormati kamu. Dan di sini Yakub umur panjang ya saudara, itu tanda berkat dari surga. 110 itu umur ideal di Mesir. Dan Yakub menjawab dia 130 tahun. Wah, betul-betul seseorang yang sudah dapat berkat daripada surga gitu. Mestinya ya, saudara, ini momen tepat banget ketika sekarang dia punya waktu untuk berbicara kepada Firaun. Harusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk apa, saudara? Untuk bersaksi apa, saudara? Mungkin saudara kalau punya 5 minute ketemu dengan Jokowi, terus dia tanya, Bobby, apa pekerjaanmu? Apa yang kamu ingin katakan? Kalau kamu punya 5 menit, bicara dengan Presiden Jokowi gitu ya, atau kepada siapa deh, petinggi besar lainnya gitu. Mungkin saudara akan pakai kesempatan itu untuk memberitakan iman saudara ya, betapa besar berkat Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Tapi coba lihat apa yang Yakub katakan di sini. Yang Yakub katakan di sini, mestinya dia bisa memakai kesempatan ini ya. Iya, Tuhan memberkati aku dengan umur panjang, dan apa yang Tuhan sudah berkati kepada saya, dia bisa bersaksi tentang berkat Tuhan yang begitu besar. Divine favor on his life. Tapi apa yang dia katakan? Yang dia katakan keluh kesah dan komplain. Tahun-tahun hidupku sedikit saja dan buruk adanya. Malah curcol saudara di depan Firaun. Dan ini bisa digambarkan. Ini ya, sedang keluh kesah dan komplain ya. Secara penampakan sih memang yes, secara permukaan. Tapi kalau kita mau teliti lebih mendalam saudara, dalam kalimat Yakub ini ya, ada paradigma yang benar-benar benar, ada paradigma yang benar-benar salah, dan kita akan lihat keduanya. Ya, kita biasa lihat bad news-nya dulu ya, yang salahnya dulu ya. Apa sih yang salah, saudara? Yang salah mestinya ini. Yakub itu kita udah bahas di bagian-bagian sebelumnya. Yakub itu memang orang yang sangat self-centered. Yang orang yang sangat terhisap, apa-apa dia selalu lihat kepentingan dirinya dulu. Saudara lihat ya, ketika Yusuf mati, dia langsung berkata, udahlah aku mati saja, aku ikut mati sajalah, nggak ada gunanya lagi aku hidup gitu. Ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum, lalu Simeon ditahan, lalu balik, dan kalau mau dapat gandum lagi kamu harus bawa Benyamin. Terus apa yang Yakub katakan?
Aduh, anakku Yusuf sudah mati, sekarang anak kesayangan Benyamin juga mau kamu bawa. Kalau dia mati di tengah jalan, habislah aku. Kenapa sih kamu bikin susah hidupku? Dia nggak peduli kesusahan yang dihadapi oleh 10 anaknya, tapi yang dia sangat concern adalah kesulitan yang dia hadapi sekarang ini. Dia lihat ya saudara. Lalu setelah ketemu Yusuf pun sekali lagi, sekarang bolehlah aku mati. Dikit-dikit mati ngomongnya ini. Si Yakub gitu. Memang hidup Yakub itu hidup yang paling full of drama, saudara. Dari semua patriark ya, Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah kisah hidup yang penuh roller coaster. Siapa saudara? Yakub. Ishak sih nggak usah ngomong lah. Abraham juga penuh naik turun, tapi saya rasa Yakub jauh melebihi naik turun roller coasternya dari Abraham. Hidup hidup Yakub adalah hidup yang ditandai dengan apapun yang dia mau dia dapatkan. Dia mau apa saudara? Sejak lahir dia sudah pegang tumit kakaknya ya waktu lahir. Dia mau apa? Dia mau hak kesulungan. Dia mau berkat, dia dapatkan. Dia mau Rahel, dia dapatkan. Dia mau apa? Dia mau anak banyak. Tik, semua yang dia mau. Dia mau kambing domba Laban, juga tik. Dia mau apa? Dia mau anak dari Rahel, istri yang dikasihnya, juga tik. Semua dia dapat. Yusuf lahir, tik. Tapi buntut dari semua itu apa saudara? Buntutnya adalah masalah. Dia dapat berkat hak kesulungan, diancam oleh Esau dan harus kabur ke rumah Laban. Dia mau Rahel, dapat. Tapi sebelum dapat Rahel, dapat Lea dulu melalui penipuan. Masalah karena dua istri ini saling bertempur, saling berantem. Dapat kambing domba, yes. Akhirnya anak-anak Laban iri hati dan membuat dia harus kabur dari rumah Laban. Dapat Yusuf, yes. Tapi Yusuf diiri kakak-kakaknya, dijual dan dikabarkan mati. Jadi kita lihat ya, semua yang dia dapatkan memang kepuasan, tapi juga masalah di dalam hidupnya Yakub sekali. Namun kita juga lihat ya, di dalam semua situasi buruk tersebut pun Tuhan juga mengerjakan pembalikan, restorasi. Oke, kamu diancam oleh Esau, terus nanti waktu balik Tuhan berikan kedamaian antara Yakub dan Esau. Kamu dikejar-kejar oleh Laban, tapi Laban dicegah oleh Tuhan supaya tidak ngapa-ngapain si Yakub. Ini kan seharusnya yang kita bisa lihat. Saudara bisa lihat di dalam hidupnya Yakub itu ada positif, negatif, lalu positif lagi yang Tuhan kerjakan intervensi. Tapi ketika Yakub disuruh melihat, mengsummarize kisah hidupnya, apa yang dia lihat saudara? Yang A, B, atau C? Yang A yang semua positif, semua yang dia mau dia dapatkan, atau B semua masalah, atau C semua yang Tuhan kerjakan untuk merestorasi dari semua masalah tersebut? Yang mana saudara? Yang ditekankan oleh Yakub adalah yang bagian masalah ini. Hidupku tuh penuh masalah. Dan saudara kalau disuruh summarize kisah hidup saudara kira-kira akan menggambarkan kisah hidup saudara itu yang A, B, atau yang C? Hidup saya, semua yang saya dambakan, saya mau impikan, I can get it. I can dream it, I can get it. Atau yang B, semua yang saya dapatkan full of kotoran. Atau yang C, Tuhan membawa pemulihan dalam masalah-masalah saya. Yang mana saudara? Ada seorang penulis buku sekaligus pembicara yang berkarisma ya. Dia namanya Simon Sinek. Di salah satu speech-nya dia bilang, saya membagi manusia itu menjadi dua macam. Nah dia kasih cerita begini saudara. Dia itu habis lari, perlombaan lari. Dan biasa habis perlombaan lari itu di garis finish biasanya ada semacam bazar atau festival. Lalu di dalam salah satu festivalnya itu ada meja ditulis gede-gede free bagel. Itu ya bagel gratis gitu, makanan bagel gitu, kayak semacam roti keras itu. Free bagel. Lalu dia bilang ke temannya, free bagel. Lalu temannya bilang, iya tapi antriannya tuh panjang banget. Terus dia bilang, yes but free bagel. Yes, tapi line-nya panjang banget gitu. Dan dia dari
peristiwa itu dia refleksi satu lesson in life. Dia bilang, ada dua macam orang. Yang satu itu lihat apa yang dia inginkan, who see what they want. Dan satu orang lagi, those who can only see what's getting in the way of what they want. Satu lihat apa yang dia mau. Tipe jenis orang kedua adalah tipe orang yang melihat apa yang menjadi penghalang dari apa yang dia mau. Satu lihat yang dia mau, satu lihat halangan dari apa yang dia mau. Nah, Yakub tipe orang yang mana, saudara? Yakub di masa mudanya, saya percaya tipe orang yang pertama. Yang halangan apapun dia dobrak. Tapi di masa tuanya ketika dia lihat balik, dia menjadi orang tipe yang kedua ya. Tipe orang yang hanya bisa lihat masalah, masalah, dan masalah. Padahal dia bisa memilih untuk melihat hasil karya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan untuk mengerjakan dari masalah-masalah tersebut. Nah itu cara pandang Yakub yang salah ketika dia merefleksikan kisah hidupnya. Tapi juga sekaligus how Jacob was right di dalam pandangan ini, kita juga bisa melihat ada yang benar begitu ya. Apa itu? Ketika dia berkata tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing. Dia melihat hidupnya itu sebagai pengembara, sojourners gitu. Seorang pengembara, pengelana, sebagai orang asing. Dan ini benar saudara, karena Yakub ketika melihat masa-masa tinggal di Mesir itu sebagai pengembaraan, bukan sebagai permanent resident. Dia nggak melihat ini sebagai akhirnya my dreamland, my new homeland. Enggak, dia melihat ini ngekos jangka panjang. Ini bukan saya mau bangun rumah permanen, saya di sini tinggal di tenda gitu. Dan ini sesuai dengan nubuatan yang Tuhan berikan kepada Abraham di pasal 15 ya. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Penting saudara bagi Yakub untuk terus menginstil, menetapkan di dalam hatinya. Dia itu di Mesir ini datang sebagai pendatang, sebagai pengembara. Karena janji Tuhan masa depan dia itu bukan di Mesir. Masa depan dia itu kembali ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Tetapi masa-masa pengembaraan di Mesir ini masa-masa yang penting. Karena ini yang akan membekas di dalam benaknya orang Israel, keturunannya. Dan itu akan sangat membekas yang nanti mempengaruhi gaya hidup mereka dan cara relasi mereka terhadap orang asing lainnya. Misalnya saudara, di Kejadian 23, mungkin boleh minta singer bacakan ya. Keluaran 23 ayat ke-9 dan satunya lagi Ulangan 10 ayat yang ke-19. Keluaran 23 ayat 9 dan satunya lagi Ulangan 10 ayat 19. Ya, Keluaran 23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Oke, Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Iya, kamu jangan menindas orang asing dan kamu harus tunjukkan kasihmu kepada orang asing karena kamu pun dulu adalah orang asing di tanah Mesir. Pengalaman mereka sebagai orang asing nanti akan membentuk cara mereka berelasi dengan orang asing juga. Bagaimana mereka tidak boleh menindas, mereka harus memperlakukan dengan kasih dan sebaliknya. Dan ditutup dengan Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Jacob blessed Pharaoh. Saudara, ini di sini ada kontras sekali lagi ya. Sebelumnya ya, Yakub di masa muda itu terbiasa untuk merebut berkat. Dari lahir mau dapat berkat terus-menerus. Sekarang di akhir hidupnya Tuhan memberikan kesempatan dia yang menjadi sumber berkat. Dia yang memberkati. Dan biasanya agak unusual, agak tidak biasa. Biasanya yang memberkati adalah yang superior, yang memberkati yang lebih rendah. Tapi di sini kita bisa lihat, memang sih Yakub superior secara politik ekonomi adalah Firaun. Tapi secara religius, secara umur itu Yakub yang lebih tua gitu. Dan wajar sebagai sesepuh memberkati yang lebih muda.
kita bisa aja pakai perspektif power gini ya, versus tadi. Karena memang ada beberapa komentari juga yang mencoba, kenapa, siapa ini yang harusnya memberkati, dan kenapa Yakub berhak untuk memberkati karena dia lebih tua dan yang sebagainya. Tapi saya ingin coba membawa saudara melihatnya bukan dari perspektif versusan terus gitu ya, lawan gitu, siapa butuh siapa lebih tinggi daripada siapa gitu. Tapi di dalam relasi Firaun dan Yakub di tempat ini adalah Ali dan Tyson yang penuh bersahabat tadi gitu. Di mana kita lihatnya dari perspektif gratitude ya, perspektif rasa syukur gitu. Yakub memberkati Firaun karena dia melihat Firaun ini memberikan gitu ya, memberikan betapa berkat besar, boleh tinggal mengungsi, diberikan lokasi yang terbaik, dan ya respons harusnya apa? Ya memberikan berkat, itu yang normal saudara. Beda itu dengan relasi misalnya Firaun dengan Abraham. Kita lihat di pasal ketika Abraham harus mengungsi ke Mesir, dikatakan dia menipu ya, dan Firaun mengambil Sarah untuk masuk ke haremnya. Dan dikatakan apa, Tuhan intervensi dan menyelamatkan Abraham dengan mengirim kutuk bagi rumah Firaun. Jadi relasi Abraham dengan Firaun itu ditandai dengan kutuk. Sedangkan di sini kita melihat relasi Firaun dengan Yakub di sini ditandai dengan saling memberi berkat. Dia memberikan lahan yang terbaik, tempat yang terbaik bagi Yakub dan keluarganya, dan Yakub juga memberikan berkat. Relasi yang indah saudara, relasi yang penuh hospitality, relasi yang saling memberkati, saling positif dan baik ya. Dan perhaps bagian selanjutnya adalah tindakan Yusuf sebagai perwujudan berkat Yakub atas Firaun. Mari kita lihat saudara dari pasal 13 sampai ke 26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang? Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kambing domba, lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakan mereka di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, yang 4 bagian lagi itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Saudara, waktu kita membaca ini ya saudara di zaman modern kita mungkin bisa membacanya dengan nyinyir ya, kita bisa membacanya dengan mengenyitkan dahi, lalu membaca seperti kita membaca berita bahwa di belakangan ini
ada berita bahwa ada pejabat-pejabat yang mengambil keuntungan dengan bisnis PCR di tengah-tengah kesengsaraan rakyat. Waktu kita membaca berita seperti ini kita langsung kok bisa-bisanya ya ada pejabat yang mengambil keuntungan ketika rakyat sedang sengsara. Ini benar-benar bukan hanya unethical tapi juga satu kekejian gitu, satu perbuatan yang tercela. Maka kita juga bisa membaca dengan kacamata seperti itu, kok bisa-bisanya ya seperti ini. Nah misalnya ya saudara, ini pandangan negatif ada ya, pembacaan yang negatif gitu. Misalnya ya ini gara-gara salahnya Yusuf nih yang menetapkan polisi perbudakan. Maka ketika saudara nanti membaca bangsa Israel diperbudak di Keluaran 1, itu jangan nyalahin 100% sama Firaun. Karena Firaun copy sistemnya dari mana? Dari sini nih, dari si Yusuf ini. Dia dapat idenya dari mana? Dari sini. Jadi Yusuf juga bagian daripada politik yang opresif di Kekeluaran 1 itu. Kita bisa membaca secara negatif seperti itu saudara, begitu ya. Di mana misalnya Brueggemann juga sekali lagi dia membenturkan antara Mesir dengan Yakub, dengan Israel begitu. Mesir punya possession, punya tanah yang luas, tetapi Israel, Yakub itu hanya punya promise, dia hanya bergantung kepada promise janji Tuhan gitu. Dan di sini dia mau menggambarkan ini nih bedanya Yakub sama Yusuf. Yakub itu hanya promise, hanya pegang janji Tuhan. Tetapi Yusuf itu berdiri di dua kaki. Dia orang Israel iya, tapi dia juga di tanah Mesir. Dia juga orang pejabat Mesir, dia dua kaki. Jadi dia berusaha coba main promise, berharap janji Tuhan iya, tapi juga pengen possession juga gitu ya, pengen main politik juga. Maka nanti lihat apa yang dilakukan. Yakub itu adalah patriark yang setia kepada janji Tuhan. Tetapi Yusuf nanti yang mulai bergeser dari janji Tuhan dan mulai tercemar oleh the empire, Egypt, Mesir begitu. Dan itu nanti buahnya apa? Buahnya Keluaran 1. Buahnya adalah itu. Kamu sekarang memperbudak orang-orang Mesir. Orang Israel memperbudak orang-orang Mesir. Nanti di Keluaran 1 orang Mesir yang memperbudak orang-orang Israel. Itu gambaran yang negatif tadi ya saudara. Tapi kita juga bisa lihat sekarang apakah itu yang ingin ditampilkan oleh penulis Alkitab. Dan gambarannya ya saudara, kita bisa lihat gambaran yang justru kayaknya yang digambarkan oleh penulis Alkitab adalah gambaran yang positif saudara. Seorang teolog ya, Gerhard von Rad, dia menasihati begini saudara. Kita kalau di zaman abad 21 ini ketika membaca satu teks kuno di sini, kita harus menahan diri kita dari membaca tindakan Yusuf di masa lalu dengan kriteria modern saat ini. Coba kita lihat di sini. Saudara kalau baca dari perspektif abad 21, saudara mudah mengkritik kebijakan daripada Yusuf yang opresif tadi. Tapi coba saudara lihat dari konteksnya pada zaman itu, apakah itu tindakan yang opresif? Ternyata kalau kita bandingkan dengan teks-teks kuno zaman itu dan juga apa yang dinyatakan oleh penulis, ini bukan tindakan yang opresif. Teks 20% tadi itu adalah tindakan yang teks yang lebih rendah dibanding teks-teks bangsa-bangsa sekitar yang 35-50%. Jadi 20% ini tindakan yang kelewat rendah, bunganya itu kelewat rendah saudara gitu. Yang seharusnya Yusuf bisa nih taruh bunga setinggi-tingginya. Karena ya mereka have no choice. Tapi yang dilakukan adalah memberikan lebih rendah daripada yang seharusnya. Dan tonnya itu bukan ton kritikan. Nadanya itu bukan nada kritikan, tapi nadanya amazement. Orang-orang ini berterima kasih, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih karunia Tuhan, Tuanku. Mereka enggak grumble, mereka enggak bikin demo. Kurang ngajar ini ya kamu ya. Enggak saudara, yang dilakukan oleh orang-orang Mesir ini, mereka berterima kasih. Mereka melihat Yusuf sebagai juru selamat mereka. Mereka diselamatkan dari kecelakaan besar. Mereka bukan sedang ditipu atau dikadalin. Maka kita harus lihat cara baca
sesuai dengan konteks saat itu, maka kita ingat zaman itu tuh belum ada welfare system zaman sekarang. Negara nggak ada kewajiban memberikan bantuan tunai langsung di zaman-zaman pandemi atau zaman-zaman musibah besar. Seperti sekarang kalau ada banjir, maka negara harus kasih bantuan. Enggak saudara, zaman itu belum ada welfare system, belum ada harus kasih sembako supaya nanti ingat ya kalau pemilu tunjuk saya ya, vote saya ya. Di kotak-kotak sembako ada wajah-wajah politisi tertentu begitu. Supaya jangan lupa balas budi ya untuk vote saya. Gak usah saudara, Firaun itu seumur hidup dan gak ada pemilu-pemiluan. Bahkan di Israel, bukan hanya di Mesir, di Israel sekalipun ketika pandemi atau ketika musibah besar, tanggung jawabnya itu bukan di negara. Saudara ingat kisah Naomi dan Ruth kan, kelaparan juga kan. Yang dilakukan apa? Yang menolong siapa? Bukan raja, yang menolong adalah keluarga. Keluarga terdekat yang harus membeli tanah mereka atau mempekerjakan mereka seperti yang Boas lakukan. Gak ada hubungan sama negara boleh dibilang. Ini tanggung jawabnya itu keluarga terdekat. Kinship, relatif begitu. Jadi kesimpulan di sini ya, kesimpulan yang dinyatakan oleh penulis, engkau telah memelihara hidup kami. Kami mendapat kasih karunia, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Ini kalimat yang Yusuf juga pakai untuk menjelaskan misi Tuhan atas dirinya ya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, sekarang aku tahu kenapa Tuhan izinkan kamu menjual saya. Tahu kenapa? Di ayat 45, ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab ada 2 tahun kelaparan di dalam negeri ini dan masih ada 5 tahun lagi. Jadi memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Lalu kalimat dari orang-orang Mesir, engkau telah memelihara hidup kami. Satu kalimat yang matching banget saudara. Ini misi daripada Tuhan kepada Yusuf. Dan ini yang Yusuf lakukan juga untuk memelihara hidup bukan hanya bagi keluarga dekatnya. Tetapi juga bagi orang-orang Mesir. Menjadi berkat lebih besar. Maka sekarang sebagai penutup saudara. Tadi saya di depan mulai bilang kepada saudara. Ini pasal yang saudara bisa lihat sebagai pasal yang boleh ada boleh nggak ada. Kalau saudara misalnya harus potong Alkitab saudara potong 46 ayat 28 sampai 47 tadi begitu ya. Itu juga nggak terlalu beda saudara. Langsung Yakub datang ke Mesir dan Yakub mati di Mesir itu juga bisa. Nggak harus ada pasal 46-47 ini. Nah tetapi kenapa ada saudara? Satu, untuk menyediakan setting untuk future ya, untuk masa depan. Ini mau mengkontraskan, ini Firaun yang sangat-sangat positif ya. Beda banget dengan Firaun nanti yang tidak mengenal Yusuf yang akhirnya memperbudak bangsa Israel. Itu kontras Firaun ini dengan Firaun Keluaran. Juga mengkontraskan antara ini di tengah kelaparan, Israel dipelihara berjaya, prosperous, sejahtera. Dengan orang-orang Mesir yang justru masuk ke dalam slavery. Dan bukan Firaun yang memberkati, tetapi Israel yang memberkati Firaun. Maka kita lihat di sini, pasal ini tuh menjadi foretaste dari penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham berkatakan, aku akan membuat keturunanmu menjadi banyak. Itu sudah di pasal sebelumnya. Silsilah 70 orang itu, foretaste menjadi bangsa yang besar. Tapi juga foretaste, cicipan dari janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mulai dulu dari satu bangsa ini, Mesir. Maka saudara, kalau kita lihat di sini ya, kesimpulannya apa dari pasal 46 dan 47 ini? Yusuf digambarkan sebagai juru selamat bagi keluarganya di tanah Goshen dan juga juru selamat bagi orang-orang Mesir, bagi bangsa Mesir. Dan kita tahu setiap tokoh itu bukan hanya menjadi bagian akhir, tapi menjadi bayang-bayang dari juru selamat yang akan datang di dalam Kristus ya. Yusuf menjadi bayang-bayang dari sang juru selamat sejati yang bukan hanya menyelamatkan Israel dan Mesir, tapi seluruh bangsa.
bagi seluruh bangsa dari musibah yang lebih besar lagi. Bukan hanya kelaparan makanan, tetapi dari hukuman Tuhan dan dari dosa. Dan gambaran ini gambaran yang penting saudara. Karena juru selamat bukan hanya menyelamatkan kita dari kecelakaan, tapi juga memberikan gambaran apa? Antara Yakub dan Firaun. Gambaran apa saudara? Gambaran kesejahteraan, gambaran kedamaian, gambaran di mana dua bangsa yang nanti di Keluaran itu saling musuhan gitu ya, Israel dan Mesir. Tapi di sini justru gambaran yang mereka bisa duduk bareng-bareng, mereka bisa saling memberikan hormat, mereka tinggal bersama, saling memberikan berkat, dan bukannya yang lebih berkuasa opresif, tapi justru memberikan yang terbaik supaya mereka bisa tinggal bersama. Dan ini yang dikerjakan sang juru selamat Yusuf. Tetapi juga ini yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Memberikan apa saudara? Memberikan damai sejahtera. Memberikan perseteruan itu boleh dibebaskan. Saya akan menutup dengan 2 ayat. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 saudara. Saudara mungkin tahu ini ayat hafalan ya. Tentang keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita hafal, seperti Yusuf memberikan keselamatan, Kristus juga memberikan keselamatan. Tapi gak cukup hanya keselamatan kan. Kita gak cukup hanya kita diselamatkan dari dosa kita. What next setelah kita diselamatkan dari dosa? What next-nya adalah ini saudara. Efesus 2 ayat 13, 5 ayat berikutnya. Berbicara setelah diselamatkan, berbicara tentang panggilan kita, yaitu membawa rekonsiliasi. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Maka apa panggilan kita saudara? Apa panggilan kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus dan sekarang Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus? Yaitu adalah menjalankan apa yang Kristus lakukan. Yaitu merobohkan tembok-tembok pemisah dan menjadi pembawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Maka panggilan kita adalah, apakah saudara membawa damai di dalam lingkungan saudara, di dalam keluarga saudara? Atau saudara mempunyai perseteruan dengan orang? Mungkin ini panggilan atau mengingatkan untuk saudara kembali berdamai. Atau kalau saudara melihat ada dua orang atau dua pihak yang berselisih dan saudara kejepit di tengahnya, apa respon saudara? Sudahlah itu urusan mereka. Yang penting saya nggak mau menjadi pelanduk yang mati kejepit di tengah dua gajah. Tapi panggilan kita saudara justru adalah seperti Yusuf di sini yang mendamaikan keduanya dan membawa kedamaian, membawa rekonsiliasi, dan kita menjadi agen-agen pembawa damai. Kalau tadi panggilan kita itu bukan menjadi moderator antara si Ali dan Mike Tyson. Jadi siapa yang menang? Ayo, kalau kalian tempur lagi siapa yang menang? Panggilan kita saudara mungkin lebih tepatnya bukan jadi moderator yang mengadu domba atau panas-panasin. Panggilan kita itu lebih tepat jadi wasit tinju di ring yang betulan. Kadang-kadang saudara kalau jadi wasit tinju, saudara tuh resiko kena tinju kan ya. Lagi misa-misa jeduk, wah kalau kena tinju Mike Tyson, wasitnya yang teler duluan. Tapi itu saudara panggilan kita, jadi wasit tinju, memisahkan mereka yang sedang bertinju. Karena mereka bukan di dalam ring dan mereka bukan harusnya bertinju. Tapi panggilannya saudara itu memisahkan dan resikonya adalah saudara kena tinju. Dan itu yang Kristus lakukan, dia bukan hanya kena tinju, dia harus mengorbankan dirinya. Supaya kita dua pihak yang bermusuhan antara Allah dan manusia berdosa, antara manusia berdosa dengan manusia berdosa lainnya bisa diperdamaikan. Biarlah kita menjadi agen-agen pembawa damai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami yang sebelumnya bingung ya Tuhan tentang apa yang Kau ingin nyatakan di dalam bagian pasal yang mungkin terlihat kering, mungkin terlihat kurang ada relevansinya. Tapi justru di dalam pasal ini ketika kami
meminta bijaksana daripada Tuhan, dan kami melihat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di dalam sejarah, orang-orang yang berusaha menggali, orang-orang yang berusaha mencari kaitan-kaitan di dalam setiap bagian Alkitab. Kami mendapatkan satu kesimpulan yang indah, bahwa di sini kami dipanggil untuk menjadi juru damai. Kami dipanggil untuk membawa damai di tempat kami Tuhan utus dan Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapak, jikalau ada dari kami yang sedang bergumul di dalam perseteruan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh mengusahakan ada perdamaian. Kalau kami yang terjepit di antara orang-orang yang sedang berseteru ya Tuhan, biarlah kami boleh membawa damai. Kami bukan menjadi orang yang memanas-manasi, tetapi kami justru boleh Tuhan pakai untuk membawa damai bagi dua pihak tersebut. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan siap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.